Batas waktu 7 hari yang ditetapkan Juragan Gotawa ternyata dilanggar oleh kelompok Gatawa Ringkas. Maka kelompok itu dianggap bukan anggota lagi. Dan kaum perusuh pun kembali beraksi, membakar pasar gede, serta membunuh Tumenggung Ratian, orang kedua yang paling berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan Madangkara. Untuk meyakinkan dirinya, diam-diam Brahma mengunjungi Juragan Gotawa. Dan ternyata Juragan Gotawa memang tidak terlibat dalam aksi itu. Apa itu? Juragan Gotawa. Juragan. Ada apa, Kaspar? Itu Pak Gatawa Ringkas datang. Hah? Dia datang? Iya, luka-luka. Wah, tubuhnya penuh luka bacokan pedang. Dan di punggungnya tertancap 3 anak panah. Di mana dia sekarang? Di markas pos 1. Mari Ananda Brahma, kita lihat. Baik, Juragan. Gatawa Ringkas. Gotawa, kamu benar. Kita harus bersatu. Maafkan aku, Gotawa. Semua kerusuhan, aku yang melakukannya. Mana Utari? Tewas. Utari tewas? Oh, Utari. Brahma. Utari minta maaf padamu, Brahma. Oh, iya, aku maafkan. Di keraton, banyak tokoh sakti. Kami tidak sanggup. Mereka terlalu kuat. Pedang merah Utari di mana? Dirampas. Celaka. Iya, dirampas tokoh sakti. Tua, putih. Maafkan aku. Selamat berjuang. Sebenarnya Gatawa Ringkas berbakat jadi pemimpin, tapi terlalu berlebihan dalam mempertahankan prinsipnya. Dan itu semua yang menjadikannya sebagai pejuang beraliran keras. Iya, Juragan. Yang aku sesalkan setengah mati, pedang merah jatuh ke tangan musuh. Kenapa, Juragan? Apakah sangat istimewa? Sangat sakti? Ya, pedang pusaka itu milik Panglima Bernawa, Panglima Angkatan Perang Kerajaan Madangkara, yang gugur melawan bala tentara Kuntala. Gatawa Ringkas yang tahu banyak tentang pedang itu, karena dulu dia dekat dengan Panglima Bernawa. Pantas Utari dekat dengan Gatawa Ringkas. Soal kesaktian pedang itu, aku memang kurang paham. Tapi yang jelas, ketika Utari mencabut pedang itu di hadapanku, maka besinya, besi putih biasa, tiba-tiba mengeluarkan sinar merah. Hawanya sangat panas. Tapi sebetulnya pedang itu tak tepat untuk dipakai bertempur, karena terlalu besar dan berat. Dan rupa-rupanya Panglima Bernawa pun tak pernah memakainya. Iya. Kejadian itu memaksa saya untuk menyusup ke dalam keraton, untuk merebut kembali pedang merah dari tangan si pengawal Tumenggung Gardika. Jangan dulu, Brahma. Kamu harus tetap menjaga agar namamu bersih. Sebab kalau diketahui kamu menyusup ke keraton, kamu akan dicap pengacau. Mantili nantinya akan kena getahnya pula. Apakah orang-orang keraton tahu saya kakaknya Mantili? Selama ini Mantili memang merahasiakannya. Tapi siapa tahu ada salah seorang anggota pasukan rahasia yang tahu. Iya, Paman Arum. Kupikir lebih baik kamu cari ibunya Utari, yaitu Gusti Ayu Ganarsih atau Dewi Sekar Aling. Wah, itu akan membuat rencana saya jadi kacau, Paman. Kenapa? Kamu kan tidak ikut jadi anggota pasukan Juragan Gotawa. Memang tidak. Tapi sekarang ini saya tak boleh meninggalkan kampung Jamparing untuk terus mengikuti perkembangan.
Di samping itu, saya harus menunggu kedatangan Mantili. Ya, betul. Betul. Ada orang. Mana? Mereka lepat di atas genting. Waduh, pasti penjahat lagi. Mban, kamu cepat masuk ke peladuan Gusti Putri. Bersikap wajar saja, seperti tidak ada apa-apa. Ya. Iya. Siapa kau? Kamu pakai topeng. Pasti anggota perusuh. Mana Tumenggung Gardika? Hei, kamu perempuan ya? Mana Tumenggung Gebrat itu? Mau apa cari beliau? Aku ingin kepalanya. Sebelum kamu bisa menyentuhnya, langkahi dulu mayat Hulu Balang, kepala regu pengawal keraton ini. Bedebah. Serangannya sangat ganas. Perempuan ini tenaganya kuat sekali. Pedangnya membentuk pedangku dengan telak. Tanganku sampai kesemutan. Aduh, sialan. Pinggangku kena. Gawat. Dia bukan lawanku. Aku harus panggil anak buahku. Hulu Balang pengecut. Kamu panggil anak buahmu ya? Siapa di luar? Tamu tidak sopan. Datang tanpa permisi. Ditanya malah melempar pisau. Hah? Pisau emas. Siapa Anda yang di luar? Pisau Andakah ini? Pisau emas pendek bermata berlian dan tertera cap kerajaan. Matamu ternyata sudah buta, Gutawa. Oh, Dewi Sekar Alim. Selamat datang. Anakku Utari telah tiada. Gutawa, kamu biarkan anakku jadi liar dan mati tidak dalam lindunganmu. Jangan salah paham, Sekar Alim. Utari benci padaku, lalu memilih bergabung dengan Gatawa Ringkas, yang akhirnya pun tewas. Lalu bagaimana halnya dengan pedang merah? Apa usahamu untuk menyelamatkan pedang itu yang sudah jatuh ke tangan musuh? Dari dulu aku tidak tertarik pada pedang merah. Demikian pula halnya dengan suamimu, Panglima Bernawa. Tapi bagiku sangat berarti. Ingat, Sekar Alim, saat ini ada tugas yang lebih besar dan penting, yaitu perjuangan membebaskan negeri kita. Jadi kuharap kesampingkan dulu persoalan pedang merah itu. Mentang-mentang kamu jadi pemimpin perjuangan. Kamu makin gagah dan aku makin tua. Lalu kamu tak mau menolongku lagi. Bukan begitu, Sekar. Dasar mata keranjang. Dulu kamu merengek-rengek, mengemis cinta padaku. Sekarang setelah aku jadi tua dan jelek, kamu masa bodoh terhadapku. Buaya kau. Jangan mengungkit masa lalu, Sekar Alim. Aku bukan lelaki mata keranjang. Seumur hidupku aku hanya mencintaimu. Buktinya, sampai sekarang aku tidak kawin. Tapi kamu pilih kawin dengan Panglima Bernawa karena pangkatnya lebih tinggi dariku, yang cuma senopati. Karena kamu tidak tegas. Kalau didesak untuk kawin, selalu mengulur-ulur waktu. Tapi itu bukan alasan. Kalau benar kamu mencintaiku, harusnya setia menunggu. Sudah, cukup. Selamat berjuang, Gutawa. Mau kemana? Di sini saja. Kamu bekas istri seorang panglima, sangat dibutuhkan oleh para pejuang. Wibawamu akan dapat memperkokoh tekad mereka dan sekaligus menambah semangat para pejuang. Mereka adalah milikmu, bukan milikku. Tidak, Sekar. Mereka milik kita semua. Tidak, Gutawa. Pimpinlah mereka. Dan biarkan aku menghabiskan masa tuaku di Gunung Lungsur. Aku membuka padepokan di sana. Tapi sebelum pulang, aku ingin bertemu dengan Brahma. Brahma sedang ada di Kampung Jampari. Mungkin besok dia akan ke sini.
kita semua telah menjadi rakyat jelata. Maka kamu tak perlu lagi menyebutku Gusti Paduka. Sebab aku bukan lagi Ibu Panglima, melainkan seorang ketua padepokan. Aku lebih suka dipanggil Eyang Putri. Iya, Eyang Putri. Apakah pedang biru masih ada padamu? Masih, Eyang Putri. Syukurlah. Bila mana Eyang Putri menghendakinya, akan saya bawa ke sini. Tak perlu, Brahma. Pedang biru itu sudah jadi milikmu. Jagalah baik-baik. Iya, Eyang Putri. Ternyata Juragan Gotawa ini pandai bersandiwara dan setia memegang rahasia. Beliau sebetulnya tahu saya menyimpan pedang biru, tapi pura-pura tak tahu. Sebab aku tidak berkepentingan dengan pedang biru, Brahma. Dan sekaligus untuk menjaga keselamatannya. Iya, Juragan. Nah, Brahma, keinginanku untuk bertemu denganmu sudah terlaksana. Sekarang aku mau pulang. Maaf. Sebelum Eyang Putri pulang, sudilah menjawab sebuah pertanyaan saya. Apa itu? Mengapa begitu mudah Tuanku Panglima Bernawa memberikan pedang biru kepada saya? Padahal jelas antara Tuanku dengan saya tak ada hubungan apa-apa. Beliau lakukan itu sesuai dengan pesan pemilik pedang merah dan biru. Siapa pemiliknya, Eyang Putri? Astagina. Suamiku memanggilnya kakek Astagina. Dewi Sekar Aling bercerita kepada Brahma bahwa ketika suaminya pulang dari kerajaan Niskala, sehabis menghadiri undangan kenegaraan, beliau diserang oleh gerombolan panah besi. Panglima Bernawa hendak ditangkap dan ditawan untuk diminta uang tebusan. Dalam keadaan kritis, beliau ditolong oleh kakek Astagina yang berkat pedang merah dan biru yang dimilikinya berhasil menumpas gerombolan itu. Sepasang pedang itu lalu diserahkan kepada Panglima Bernawa dengan pesan harus diberikan kepada cucu lelaki dan perempuan dari kakek Astagina. Pedang biru untuk cucu lelaki yang nantinya akan mencegat sang Panglima. Tidak pakai baju, rambut lurus, bertai lalat di telinga kiri, dan pangkatnya juga Panglima. Jelas maksudnya adalah Brahma kecil, sedang pedang merah untuk adik perempuan Brahma, yaitu Dewi Mantili. Tiga malam kemarin berturut-turut udara terasa dingin, tapi malam ini hangat, udara terasa nyaman. Benar, Kanda Tumenggung. Pada malam-malam yang lalu, saya selalu memakai baju hangat. Tapi malam ini, rasanya badan hamba segar. Ada orang di atas genting rumah kita. Oh, benarkah? Iya, satu orang. Apa maksudnya? Apakah dia pencuri? Kanda belum tahu. Dinda Gayatri, ambil cangkir itu. Cangkir? Untuk apa, Kanda? Akan Kanda lempar dia pakai cangkir. Hati-hati, Kanda. Lihat! Hebat, dia menangkis cangkir dengan pedang. Coba sekali lagi. Lihat! Hebat. Hei! Dia! Dia menantang aku. Jangan, Kanda. Orang itu mengembalikan cangkir dengan cara melemparkan senjata rahasia. Untung bisa kutangkap. Kalau tidak, cangkir yang bagus itu bisa hancur pecah kena lantai. Suara perempuan, Kanda. Rasanya aku kenal suara itu. Iya, seperti suara... Mantili! Mantili, anakku. Kemarilah, nak. Ibu rindu. Apa kabar, Ibu? Kamu nakal. Sini, anak nakal. Ramanda? Anak bandel, senangnya menggoda ayah. Kamu ini keterlaluan, Mantili. Sudah lama tidak pulang, sekalinya pulang, datangnya malam hari seperti pencuri. Kalau tidak menggoda Ramanda dan Ibu, tidak puas. Dengan riang, Mantili menceritakan kisah pertemuannya dengan Brahma kakaknya. Di samping itu, Mantili juga melaporkan keadaan Madangkara yang kacau balau karena kebodohan dan penyelewengan para pejabat keraton. Mantili lalu minta jabatan kenegaraan kepada ayahnya, lalu minta ditugaskan ke Madangkara untuk memperbaiki keadaan pemerintahan. Ardalepa setuju dan akan mengajukannya kepada Sri Baginda. Ibu kaki. Berhasil, Bu.
Baginda dengan senang hati akan memberi saya jabatan? Betul, Kanda? Iya, karena terdorong oleh rasa kasih beliau pada Mantili. Saya ingin minta jadi senopati. Senopati itu kan jabatan untuk lelaki, sebab itu pangkat dalam pasukan perang. Apa salahnya, Bu? Saya sanggup jadi senopati. Kalau mau diuji boleh. Semua senopati yang ada di kerajaan Kuntala ini boleh diadu dengan saya. Punya anak perempuan kok seperti laki-laki, galak dan garang. Ibu jadi khawatir kalau kamu bakal sering bentrok dengan orang. Saya tidak takut sama siapa saja. Apalagi sekarang ada Kakang Brahma, 1000 senopati, sekali sabet tumbang semua. Mentang-mentang punya kakak, kamu jadi lebih berani. Daulat Kanjeng Tumenggung. Raden Samba. Kemarilah, Raden. Daulat Kanjeng Tumenggung. Prasta Samba menghaturkan sembah. Sembahmu saya terima. Daulat Kanjeng Tumenggung. Bagaimana hasil muhibah Raden ke Kadipaten Rangkum? Berkat doa Kanjeng, kemelut di Kadipaten Rangkum berhasil saya atasi. Bagus, Raden. Daulat Kanjeng. Nah, Raden, inilah putri saya, Dewi Mantili, yang pernah saya ceritakan dulu kepada Raden. Selamat datang di Kuntala. Saya gembira dapat berkenalan dengan Kanjeng Putri Dewi Mantili. Terima kasih, Raden. Mantili, ini Raden Prasta Samba, biasa dipanggil Raden Samba, putra Pangeran Garna dari Kerajaan Sanggam. Baru 4 bulan ditugaskan di sini. Senang sekali dapat berjumpa dengan Paduka Raden. Terima kasih, Kanjeng Putri. Jadi kapan Adipati Rangkum akan berkunjung ke sini, Raden? Bila tidak ada aral melintang dalam 3 hari ini. Bagus, bagus. Daulat Kanjeng Tumenggung, saya mohon diri untuk mengatur pasukan pengawal yang menyertai saya ke Kadipaten Rangkum. Silakan, Raden. Kaspar, Rastam. Iya. Panggil Gotawa ke sini. Baik, Paduka. Aku jadi bingung. Siapa sih sebenarnya yang jadi pemimpin? Ya, Juragan Gotawa. Tapi Dewi Sekar Alim itu seenaknya saja. Sering memberi perintah pada kita. Dan caranya memanggil Juragan Gotawa tidak sopan sedikit pun. Gotawa. Itu saja. Tak pakai juragan. Iya benar. Mentang-mentang bekas istri Panglima Bernawa. Iya. Ayo cepat kita cari Juragan Gotawa. Iya. Tidak tahu. Keburu dimarahi. Iya. Ayo. Aku bermaksud untuk memulai aksi unjuk gigi dengan cara menyerbu sebuah desa. Menyerbu desa? Penduduk desa adalah bangsa kita, Sekar. Bukan untuk menyakiti rakyat, cuma sekedar mendudukinya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui bagaimana sikap keraton. Tentu saja mereka akan menggempur kita. Kita lawan. Jangan ngawur, Sekar Alim. Pasukan tempur kita masih hijau, baru merangkak, belum kuat, belum saatnya dihadapkan pada suatu pertempuran besar. Modal kita keberanian. Berani kalau tanpa perhitungan bahaya, Sekar Alim. Mereka sudah jenuh, Gotawa. Tiap hari hanya latihan. Mereka ingin perang yang sebenarnya. Tapi maju ke medan perang dengan satuan tempur yang setengah matang adalah sama saja dengan bunuh diri. Ternyata kamu penakut, Gotawa. Lebih baik dikatakan penakut daripada melakukan pekerjaan yang sia-sia. Ketahuilah, Sekar Alim, musuh jumlahnya 10 kali lipat dari kita. Senjatanya lengkap, terlatih baik, dan sudah berpengalaman. Sedang pasukan kita, kalau tidak dicoba, kapan bisa punya pengalaman? Untuk sekedar cari pengalaman, bisa dicoba dengan bergerilya, perang kucing-kucingan. Maksudmu bagaimana? Begini, kita serbu pasukan musuh yang sedang dalam keadaan lengah. Misalnya saat sedang istirahat, atau baru pulang dari patroli. Nah, sesudah menyergap, secepatnya kita menyingkir untuk menghindar dari bala bantuan yang lebih besar. Wah, lama, Gotawa. Perjuangan kemerdekaan itu memang lama, Sekar. Tidak bisa seperti main sulap, sekali jadi. Siasat perang gerilya jadi dilaksanakan oleh Juragan Gotawa, dan hasilnya memang memuaskan. Kaspar dan Rastam yang memimpin penyergapan mendapat pujian dari Juragan Gotawa dan Dewi Sekar Alim.
Iya, kamu ini Mantili. Kebiasaanmu di pengembaraan belum bisa hilang. Ini keraton, bukan hutan belantara. Maaf, Ramanda, Ibu. Ayo, cepat ceritakan. Apa pangkatmu? Senopati. Ah, Senopati? Ya, permohonan saya untuk jadi senopati dikabulkan. Betul, Kanda Tumenggung? Betul, Dinda. Tak seorang pun berani menyanggah keputusan Baginda ketika Baginda menyatakan dengan resmi bahwa Mantili diberi pangkat senopati. Semuanya takut, sebab saya kesayangan Baginda. Lalu, kapan kamu akan dilantik? Harus diuji dulu, Bu, di Tambak Segara. Tambak Segara? Apa itu, Kanda? Itu tempat menguji para calon perwira angkatan perang. Jangan takut, Bu. Saya sudah siap. Biar mereka tahu siapa Dewi Mantili. Ya! Bagus, bagus. Sungguh tangkas, Tuan Putri. Raden Samba? Pandai sekali Tuan Putri menunggang kuda. Sedang latihan saja, Raden. Saya mengucapkan selamat dan turut gembira. Tuan Putri diangkat menjadi senopati. Terima kasih, Raden. Oh iya, hendak kemana Tuan Putri? Sehingga pakai pelanak kuda berlapis besi. Besok saya akan ke Tambak Segara. Ada baiknya Tuan Putri berhati-hati. Sebab saya dengar Tambak Segara merupakan tahap ujian yang paling berat dan berbahaya. Sudahkah Raden mengalaminya? Belum. Saya bukan perwira angkatan perang. Jangankan disuruh mengayunkan pedang, memegangnya saja saya tidak bisa. Raden merendahkan diri. Sungguh Tuan Putri, saya hanya bisa sedikit menulis. Itulah makanya saya ditugaskan di bagian perbekalan. Maaf, saya telah mengganggu acara latihan Tuan Putri. Saya harus kembali ke tempat tugas. Saya berdoa semoga Tuan Putri lulus dalam ujian. Terima kasih, Raden. Demikianlah Mantili menjalani ujiannya di Tambak Segara dengan hati tegar. Ujian itu memang sangat berat. Semuanya ada 9 tahap. Tumenggung Ardalepa hanya mampu sampai ke tahap 6 saja. Maka beliau hanya mendapat pangkat petinggi. Sedangkan Panglima Arya Rongkah berhasil sampai ke tahap 8. Dan hanya beliau sendiri yang mampu mencapai tahap itu. Itulah Gupitnya Repus, Paduka Senopati Kendala. Suruh pasukan berhenti. Pasukan berhenti! Di mana kamu diserang pasukan perusuh? Di sini, Senopati. Dari mana mereka muncul? Dari 4 penjuru. Mereka menyerang mendadak, sehingga saya dan pasukan tidak sempat berbuat apa-apa. Mereka bertempur dengan sangat cepat. Cara tempurnya liar ataukah teratur? Teratur, Senopati. Seperti layaknya pasukan perang yang berpengalaman. Berarti di belakang mereka ada seseorang yang melatih, yang mengerti siasat perang. Benar, Senopati. Pasukan keraton itu tidak menuju ke Bukit Kelapa, tapi membelok ke arah Gupit Kerepus. Mau apa mereka? Paling aman, aku harus melakukan pengintaian dari angkasa, sekaligus mengacaukan perhatian mereka. Iya, aku harus memanggil sahabatku yang perkasa, burung Raja Wali raksasa.
Itu dia. Ahoy! Kemarilah temanku! Apa kabar sahabatku? Syukurlah, kamu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, antarlah aku. Bawalah aku terbang. Kita akan bersiar kembali di angkasa sambil melakukan sedikit pekerjaan. Dengan naik Raja Wali Raksasa, Brahma mengawasi gerakan Pasenopati Kendala yang sekarang melacak pasukan gerilya bergerak ke timur, berarti menuju ke Bukit Kelabang dan nekat masuk ke dalam hutan belantara. Kita sudah keluar dari hutan yang membosankan itu. Ini daerah apa namanya Hulu Balang? Hamba tidak tahu, Tuan Senopati. Suatu dataran cadas berkapur. Sangat luas, gersang dan tandus. Udara terasa panas. Kita terus saja, Tuan Senopati. Terus. Siaga. Pasukan! Maju! 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 Pasukan keraton itu bandel, tapi juga berani. Mereka terus bergerak. Ayo, kita usir mereka sebelum sampai di wilayah Bukit Kelabang. Hah? Apa itu? Apa itu di angkasa? Oh, Dewa Tayang Agung. Apa aku tidak bermimpi? Ada burung raksasa. Oh, ada orangnya. Ada dewa sedang menunggang burung Raja Wali. Bukan dewa, malaikat. Oh, menuju ke sini. Lihat, penunggang Raja Wali itu mengeluarkan sinar dari tangannya. Oh, panas. Pasukan keraton itu bubar. Mereka sudah ngacir. Ayo kawan, kita juga pulang. Sementara itu, dalam ujian di Tambak Segara, Mantili sanggup bertahan sampai tahap 8. Tahap-tahap yang sudah berhasil dilewatinya adalah 1. Menghadapi serangan ratusan panah dan tombak dari segala penjuru. 2. Diserbu 10 babi. 3. Melawan 10 pasukan berkuda yang bersenjata pedang. 4. Menghadapi 10 banteng. 5. Diserang 10 perahu besar. 6. Menghancurkan manusia besi. 7. Bertarung melawan 5 orang sakti di ruang sempit. 8. Melawan ular raksasa. Pada tahap ke-9,
yaitu menghadapi gurita raksasa, Mantili sudah tak berdaya. Untung Raden Samba menjemputnya ke tambak sejarah. Mantili, anakku. Dia cuma pingsan, Dinda. Tapi tubuhnya rusak, Kanda. Iya, wajahnya babak belur, tubuhnya luka-luka. Tapi tidak luka dalam, jadi bisa lekas sembuh. Mantili, kamu terlalu berani. Dia bangun. Ibu Ramanda. Mantili, anakku. Di mana saya ini, Bu? Kamu sudah di rumah, Nak. Mana guritanya? Apa? Gurita? Ya, tadi saya bertarung dengan gurita raksasa. Sudah tak ada lagi, Mantili. Jangan banyak bergerak. Tubuhmu masih lemas. Perlu banyak istirahat. Jadi, Raden yang membawa saya dari tambak segara ke rumah. Benar, Tuan Putri. Kenapa Raden lakukan itu? Apakah waktu itu Raden kebetulan ada di sana? Saya khusus menunggu Putri di gardu jaga, tak jauh dari pintu gerbang tambak segara. Kenapa Raden bersusah payah menguntiti saya? Saya khawatir akan keselamatan Tuan Putri. Saya betul-betul merasa cemas. Kenapa cemas? Saya cuma cemas saja begitu. Raden Samba, saya telah gagal menyelesaikan tahap ke-9. Oh, itu sudah luar biasa, Tuan Putri. Sampai tahap ke-7 atau ke-8 saja sudah berarti melebihi persyaratan untuk jadi senopati. Kehebatan Tuan Putri telah menjadi buah bibir di kalangan perwira angkatan perang dan juga di kalangan para pejabat tinggi. Tumenggung. Ya, Dinda. Ada apa? Mantili kemana? Oh, itu. Sedang ngobrol dengan Raden Samba di ruang depan. Nampaknya mereka semakin akrab. Iya. Keakraban mereka malah sudah jadi gunjingan di keraton, Kanda. Ya, biarlah. Asal gunjingan yang baik. Kanda tampaknya menyetujui hubungan mereka. Keakraban mereka kan hanya baru sampai tahap saling menyukai satu sama lain. Belum menjurus ke asmara. Iya, tapi lama-lama bisa loh, Kanda. Iya, ya. Ya, antara Mantili dengan Raden Samba memang telah terjalin hubungan asmara. Oleh karena itulah, ketika permohonan Mantili untuk ditugaskan ke Madangkara ditolak, maka Raden Samba mohon pindah ke Madangkara dengan alasan untuk mengembangkan bakatnya dalam ilmu gambar. Dengan demikian, nantinya Mantili tak akan dapat kesulitan kalau mohon pindah ke Madangkara karena dianggap ingin menyusul kekasihnya. Gotawa? Ya, Sekar Alim. Pasukanku sudah siap berangkat. Sekarang juga. Tujuanmu tetap ke Cadas Ngampar? Ya. Baik, berangkatlah. Tapi jangan terlalu bernafsu untuk menghabiskan musuh. Gempur mendadak dan cepat menyingkir. Lalu tinggalkan tempat bekas pertempuran itu jauh-jauh. Baik. Nah, silakan. Pasukan! Maju!
pasukan Dewi Sekar Alim kok bukan seperti pasukan pejuang. Lalu seperti apa? Seperti pasukan Garong. Wes ngawur kamu. Coba lihat saja tampang-tampang anggota pasukan itu sangar-sangar seperti gerombolan begal. Dasar kamu tidak senang pada mereka, Kaspar. Habis mereka sombong-sombong. Ya biar saja sombong, asal tetap setia pada perjuangan kemerdekaan di tanah air ini. Dinda Gayatri, Mantili mana? Itu di dalam. Sejak Raden Samba pergi ke Madangkara, dia jadi agak lain, Kanda. Wah, anak kita sudah mulai kena penyakit, Kanda. Penyakit apa? Kanda suka pura-pura, seperti tak pernah muda saja. Oh, penyakit asmara atau penyakit cinta? Dua-duanya, Kanda. Anak yang garang dan bengis itu kok bisa luruh oleh kasih terhadap lelaki? Raden Samba telah sampai di Madangkara dan mengunjungi rumah Pak Arum untuk menyampaikan titipan hadiah-hadiah dari Gayatri. Kemudian dia khusus menemui Brahma. Dewata yang agung. Saya bahagia sekali dapat berjumpa dengan saudara Brahma yang gagah perkasa. Perkenalkan, saya Samba, sahabat kental Gusti Putri Dewi Mantili. Oh ya? Iya, dan sekarang Gusti Mantili telah menjadi senopati. Senopati? Senopati? Dewata yang agung, terkabullah keinginanku. Waduh, betapa gagahnya dia jadi senopati, sebab Mantili sangat cantik. Betapa gembira aku mendengarnya. Saudara Brahma, saya juga ditugaskan Kanjeng Gusti Tumenggung Ardalepa untuk menyampaikan surat ini. Oh, terima kasih saudara Samba. Akan saya baca sekarang juga. Bagus, sebab dapat disaksikan oleh Bapak dan Ibu Arum pula. Brahma anakku, pembawa surat ini adalah Raden Prastasamba, seorang kepercayaanku yang menjabat kepala perbekalan di keraton Kerajaan Kuntala. Karena permohonan Mantili untuk ditugaskan di Kerajaan Madangkara mendapat hambatan, maka aku mengirim Raden Samba bertugas di Madangkara. Kamu tak usah ragu-ragu, karena Raden Samba adalah berada di pihakku. Percayalah kepadanya, seperti kamu percaya padaku, Ramanda Tumenggung Ardalepa. Oh, jadi Anda pejabat tinggi keraton. Maaf, saya telah berlaku kurang sopan. Saya juga mohon maaf. Saya juga mohon maaf, Raden. Sudahlah, jangan menyembah. Saya hanya seorang pemuda biasa yang sedang menimba ilmu pengetahuan tentang ilmu gambar. Oh, iya, selamat datang di Madangkara, Raden. Terima kasih. Daulat Senopati Kendala, hamba cemas karena regu 3 pasukan patroli belum kembali. Harusnya kemarin pagi sudah kembali. Kemana mereka? Ke daerah Cadas Ngampar. Hamba khawatir, jangan-jangan mereka dihadang gerombolan perusuh seperti tempo hari. Baik, siapkan pasukan. Kita segera berangkat ke Cadas Ngampar. Siaga. Pasukan Dewi Sekar Alim datang. Ya. Aduh,
Dewi Sekar Alim berjalan paling depan. Langkahnya hebat benar. Gotawa, beres. Musuh binasa. Penyergapannya di mana? Cadas ngampar. Sesuai dengan rencana. Bagus. Seorang pun tak ada yang lolos. Sebab mereka dijepit oleh pasukanku. Seharusnya kau biarkan 1-2 orang lolos. Supaya bisa lapor ke keraton. Dengan begitu, mereka tambah panik. Bagaimana mungkin? Mereka pasukan berani mati keraton. Meski tinggal 1, tetap saja ngamuk. Pantang menyerah ataupun lari. Terpaksa kami bunuh. Oh iya. Selesai menyergap, langsung kami menyingkir. Dan tak lupa menghapus jejak. Bagus. Silakan istirahat sekarang. Pasukan! Bubar! Rastam, benar tidak kataku? Pasti pasukan Dewi Sekar Alim telah berlaku kejam. Semua musuh dibunuh. Oh, katanya musuhnya pantang menyerah. Oh, tidak. Aku tahu betul yang diserang itu pasukan patroli keraton biasa. Penakut kalau ada jalan lari, pasti mereka kabur. Aku yakin semuanya sengaja dibunuh. Sebab kamu tahu sendiri kan, Dewi Sekar Alim sangat benci dan dendam pada pasukan keraton. Oh iya benar. Betapa murka dan terkejutnya Senopati Kendala ketika menyaksikan bahwa semua anggota pasukan Regu 3 telah jadi mayat karena dibantai. Langsung diperintahkannya untuk melacak gerombolan perusuh untuk dihancurkan. Tentu saja pasukan Senopati Kendala tak berhasil menemukan gerombolan perusuh itu. Mereka hanya menjumpai Kaspar dan Rastam di tengah perjalanan. Langsung disergap. Jangan bergerak! Kalian berdua ditangkap. Loh. Apa salah kami? Iya. Kalian berdua anggota pasukan perusuh. Bukan, kami tukang nyangkul. Jangan bohong. Lihat nih pipiku. Codet karena sabetan pedangmu. Wah, ngawur saja. Kapan aku bentrok dengan kamu? Kapan? 10 hari yang lalu. Kalian bersama pasukan perusuh mencegat kami di Kupit Kerepus. Wah, Tam, gawat nih. Iya, aku ingat sekarang. Dia itu yang melarikan diri. Bagaimana? Lawan saja. Mereka cuma 10 orang. Berani. Iya, berani. Ayo, serang duluan. Ayo. Ya, terlalu banyak kamu. Gimana? Gunakan paku besi. Iya, gunakan rondong mereka dengan senjata rahasia. Ayo. Mampus semuanya. 10 orang. 10 orang. 13 orang. Hantu. Bukan hantu. Kami makhluk biasa. Hei, manusia biasa. Anggota pasukan keraton itu bukan 10 orang, tapi 13 dengan kami. Tunggu. Kalian itu orang atau orang-orangan, ha? Yang satu kecil, cebol, yang tengah gembrot kayak gentong, sedang yang terakhir, wah ya mah, itu tinggi kurus kayak lidi. Jangan banyak mulut, perusuh. Ayo, kau tangkap. Hampir saja. Hilang. Tangannya sekali gerak keluar angin kencang. Pasti mereka dari rimba persilatan. Daripada mati konyol, kita serang duluan, Tam. Ayo, Tam. Aduh, ayo, pedangku juga terpental.
Saya akan muntah darah terus. Sini, kau patahkan kaki tangan kalian satu-satu. Habis sudah. Siapa kau? Mantili. Hei, manusia yang belum jadi. Kenapa kalian membantu pasukan keraton? Karena uang. Jebah, kutumpas kalian. Ayo, maju semuanya. Mantili, tampaknya cuma enteng. Lihat itu. Yang menghadapi hanya si Gembrot. Yang lainnya cuma berdiri menonton. Waduh, Mantili dan si Gembrot akan mengadu jiwa. Mereka mengerahkan ilmu simpanan. Keduanya berdiri mematung, saling berhadapan. Iya, tangan kanan Mantili menunjuk lurus ke depan. Tangan kiri melipati dada. Sedang si Gembrot jongkok seperti kodok. Si Gembrot mampus. Tubuhnya hitam, gosong. Lihat tuh, Mantili sudah saling berhadapan dengan si Cebol. Mantili mengeluarkan ilmu yang tadi. Ilmu apa itu yang dikeluarkan si Cebol? Kok kedua tangannya menekan tanah, sedang pantatnya diangkat sampai nungging? Aduh, macam-macam. Lihat, si Cebol terpelanting, tapi tidak mati. Wah, kuat benar. 3 kali jungkir balik kok tidak apa-apa. Tuh, lihat, Mantili marah. Pasti si Cebol bakal dihajar lagi. Akhirnya si Cebol tewas juga setelah digempur bertubi-tubi. Kaspar, lihat, si Sapu Lidi mengeluarkan senjatanya. Iya. Wah, pedang besar panjang. Ukurannya tidak biasa. Itu pedang itu mengeluarkan sinar merah. Waduh, pedang itu mengeluarkan hawa panas. Sangat panas. Panas. Aduh, panas. Aduh, badanku terasa dibakar. Waduh, celaka. Panasnya sampai merasuk ke tulang. Jalan satu-satunya untuk melawan hawa panas ialah dengan ilmu Parika. Ya, akan kukerahkan ilmu Parika. Aneh, kenapa tubuh gadis itu jadi basah? Basah kuyup, padahal tidak ada hujan. Nah, hawa panas itu berkurang. Aneh, tidak hujan, tidak nyebur ke sungai. Kok bisa basah kuyup? Aku sudah tidak merasa panas lagi. Si Sapu Lidi sedang lengah karena terpesona oleh ilmu Parika. Saat yang tepat untuk menyerang. Pedangku! Pedangku! Nih, ambil pedangmu! Mampus! Baik, akan kutarik kembali ilmu Parika. Panas. Pedang ini terasa panas lagi. Baik, akan kumasukkan ke dalam sarungnya, biar tidak bikin panas. Mantili yang kebetulan sedang menuju ke kampung Jamparing berhasil merampas pedang sakti dari tangan si Sapu Lidi. Dari Brahmala dia baru tahu bahwa itu sebenarnya pedang merah.
Kemudian, agar lebih tahu tentang rahasia pedang merah dan biru, mereka menemui Dewi Sekar Alim. Dewi Sekar Alim minta kepada Brahma dan Mantili agar mau melaksanakan pesan kakek Astagina, yaitu mengadu kedua pedang pusaka itu untuk mengungkap rahasia yang terkandung di dalamnya. Demikianlah, ketika kedua pedang itu saling ditempelkan, terpancar sinar yang saling menutup dan menyatu. Di samping terdengar suara denging nyaring yang menyakitkan telinga. Tiba-tiba kedua pedang itu patah dan di dalamnya terdapat dua gulungan kertas kecil. Langsung dibaca oleh Brahma. Kertas dari pedang biru berisi silsilah, sedang yang dari pedang merah berupa surat. Akan saya baca. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Madangkara. Raja ke-1 bergelar Sri Baginda Maharaja Dali Tanggara. Berputra seorang bernama Sendarin. Kemudian menjadi raja kedua, bergelar Sri Maharaja Darin Garba. Berputra seorang bernama Ismaya, yang kemudian menjadi raja ketiga, bergelar Sri Maharaja Ismaya Praga. Dalam kurung Astagina. Astagina. Oh, jadi kakek Astagina seorang raja. Saya teruskan. Sri Maharaja Ismaya Praga berputri seorang bernama Malia Arismaya. Loh, itu ibu saya. Ibu Iya. Malia Arismaya menjadi raja keempat, bergelar Ratu Arismaya. Menikah dengan Pangeran Karmayoga dari Kerajaan Selimbar. Berputra dua orang, Arumbinang dan Gayatri. Arumbinang menikah dengan Asmiwah. Sayalah Asmiwah. Bibi Arum. Baru sekarang saya tahu nama bibi yang asli. Gayatri menikah dengan Kalipah. Turun seorang putra bernama Brahma Kumbara. Selesai. Ayah. Sekarang baca suratnya, Brahma. Baik, Paman. Ratu Arismaya hanya sempat memerintah 3 tahun. Karena digulingkan oleh Tumenggung Harupat yang dibantu panglima perang Madangkara sendiri, yaitu Arya Sankar. Aku sangat murka dan berduka. Tapi tak berdaya, sebab golongan perebut kekuasaan itu sangat kuat. Kemudian aku pergi mengembara. Sedang anakku dengan suami serta kedua putra-putrinya menyingkir ke hutan Jamparing yang sekarang menjadi kampung Jamparing. Itulah kesaksianku. Raja Madangkara ketiga, Sri Baginda Ismaya Praga, alias kakek Astagina. Pendengar yang budiman, kami akhiri Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada kisah lainnya.